Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita balik lagi ke video tutorial aku yang part ke-7. Oke, sebenarnya ini aku udah lelah ya, tapi bohong. Nah, tapi di sini kita lanjut ya. Kita mau buat di video part 6 kemarin sudah buat ekspor data Excel. Sekarang kita mau ekspor data PDF ya. Oke, sini kita mau coba ekspor. Nah, teman-teman bisa sorry. Teman-teman bisa buka di sini. Udah kebuka ini ya. Nah, buka cari namanya Laravel PDF. Nah, ini kita buka yang GitHub BaryDB ini. Terus teman-teman bisa lihat di sini. Cari yang di sini teman-teman bisa lihat di installation. Nah, teman-teman copy kode yang ini ya. Nih yang ini. Nih, copy yang ini ya. Nih itu ya. Kita copy, terus teman-teman buka Visual Studio Code teman-teman. Nah, ini kita buka di terminal. Jadi ke bawah dulu ke bawah. Aduh. Iya, astagfirullahaladzim. Bentar ya. Nah, oke ada. Nah, di sini buka di sini ya teman-teman ya. Nah, ini aku sudah buka. Coba kita paste di sini. Nah, kali ini coba kita enter ya teman-teman ya. Nah, ini dia lagi ini download filenya dulu ya. Ini tergantung jaringan teman-teman juga ya. Bentar. Oke, ini sudah selesai teman-teman ya. Ini kita sudah mendownload si BRF ini ya. Teman-teman bisa lihat di komputer JSON-nya. Nah, di sini kita sudah bertambah si ininya. Nih ya. Oke. Laravel DOM PDF. Kali ini sudah berhasil. Sekarang kita mau yang pertama itu membuat roots-nya ya. Ini buat roots-nya. Bentar ya, aku rapiin lagi. Nah, ini aku buat roots-nya. Buat roots-nya di mana? Di sinilah. Nah, maaf ya teman. Nah, di sini kita buat roots dulu. Nah, ini kan Excel. Ya, ini Excel kita copy atau Alt shift bawah. Nah, sini aku mau tambahin namanya biar enggak aku lupa. Ini adalah route PDF ya. Route PDF. Jadi dibedain. Takutnya nanti pas kita belajar lagi, pas kita lihat lagi kodenya beda ya. Ini PDF. Terus ini user PDF. Oke, udah ya, kita save. Kita udah bikin root nih. Nah, sebentar, azan. Nah, sekarang kita buat di roots-nya ya. Kita lihat di roots-nya. Di user controller-nya. Nah, di sini sudah kita buat ya, return Excel. Nah, sini. Nah, untuk sebelumnya, karena aku ini dulu. Ini, nah, di sini kita buat satu buah function namanya oke, ini sudah ini. Nah, ini untuk file name-nya kita copy dulu ya. Terus kita paste di sini. Nah, kita paste terus
Nah, kita baca lagi di sini. Untuk cara gunakannya, kita menggunakan pakai yang PDF Retrun. Nah, pertama kita copy dulu dari sini. Ctrl C, terus kita copy, terus kita paste di sini. Nah, ini ada error ya. Teman-teman bisa klik kanan, import class, atau teman-teman bisa diimport. Nah, ini kita pilih namanya, ternyata aku nggak ada ya. Nah, di sini aku nggak ada, jadi sini aku paling ketik manual ya, teman-teman, ketik manual. Nah, atau teman-teman bisa, atau di sini bisa pas ini copy dari sini, terus buka di sini, kita paste di, bentar, kita pastenya di mana ya? Bingung. Oke, di sini udah aku tambahin. Nah, ini udah aku tambahin di sini. Nah, sekarang kita enter dulu. Nah, kita coba lihat di sini ya. Ini nah, kita ganti ininya seperti kayak kemarin ya. Ini retronya kita copy ya dari data user ini. Sampai sini. Nah, ini kita copy, terus kita taruh di sini. Nah, ini kayaknya koma deh. Bukan begitu. Bentar. Oke, coba kita lihat dulu ya. Nah, ini kita ganti nih jadi PDF. Nah, ini kan masih error. Kita tambahkan lagi di sini kode kita alert data array, terus ini di sini titik koma. Nah, udah nggak error kan teman-teman ya. Terus di sini kita tambah yang pertama itu adalah user. Kita ambil data user kita, user titik-titik, terus get ya, terus ini, terus ini. Oke, terus untuk kode controller kita sampai sini aja ya. Terus, nah ini untuk load view-nya kita alurkan ke halaman admin ya. Nih, ininya kita alurkan ke halaman admin, terus user, terus PDF ya. Terus kita Ctrl S. Nah, admin user PDF. Nah, selanjutnya di sini kita buat view-nya. Nah, search view admin user Excel. Nah, di sini kita copy, terus kita paste di sini. Nah, sini kita ganti, kita rename jadi PDF blade PDF dot blade PHP ya. Ini udah kita rename.
Nah, ini udah kita rename. Terus selanjutnya sekarang kita buka website kita ya teman-teman ya. Nah, ini kita refresh. Oke. Coba kita klik di sini. Belum ya. Dia untuk PDF belum ya. Karena di sini kita lihat di indeksnya. Kita lihat di indeks ya. Kita cari namanya PDF. Nah, ini ada PDF. Nah, ini PDF arahnya kemana? Kita bikin dia route dulu. Nah, dibikin route, terus masukin ini. Nah, di sini kita masukin user PDF ya. Nah, oke, kita save ya. Nah, sekarang kita refresh. Coba ya, kita coba-coba. Nah, ini masih error. Nah, ini adalah tanggal ya. Nah, kita lihat di sini. Bentar ya. Oke, nah tadi kenapa error ya pas kita ini. Nih, tadi kan teman-teman bisa lihat untuk errornya. Nah, ini tanggal. Di sini teman-teman bisa lihat di export usernya. Nah, di bagian sini kita copy di bagian sininya. Nah, Ctrl C. Terus kita pindahkan masukin ke dalam. Nah, kita masukin ke bagian user controller. Nah, di sini. Nah, kita taruh di sini. Nah, terapihin. Oke. Udah. Nah, itu sih kita rapihin dulu. Nah, kita lihat sini, kita save. Nah, kita balik lagi sini, kita refresh ya. Nah, ini PDF coba kita lihat. Nah, ini sudah terbentuk ya seperti ini. Kita buka. Nah, kita lihat di sini. Nah, sudah ini. Sekarang kita mau bikin dia jadi rapi. Bentar ya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut untuk merapikan ini ya teman-teman ya. Kita buka lagi, di bagian ya ini. Kita tekan-tik di bagian sini teman-teman. Kita buka di PDF-nya di sini. Nah, selanjutnya di sini kan kalau misalnya tadi kita download itu dia di sini kita klik ini dia langsung download. Nah, sekarang kita mau buat yang namanya app user ya. Nah, ini kita ganti jadi tadi user download ini kita ganti jadi string ya. Kita ganti jadi stream. Ctrl S. Nah, oke. Nah, di sini coba kita download. Kita refresh dulu. Nah, kita ini. Nah, dia ke stream ya. Jadi dia nggak buka yang namanya PDF flat kayak tadi ya. Dia langsung ke browser itu. Nah, ya nah jadi di sini intinya sebelum di-download itu kita bisa cek dulu datanya sama apa enggak gitu ya. Jadi nggak kayak seperti tadi langsung di-download gitu ya. Nah, selanjutnya di sini
kita kasih bagian indeks di indeks blade PHP, kita kasih blank ya. Nah, di sini di BTN danger, nah kita kasih yang namanya target. Nah, target kita buat di sini targetnya. Kita buat ininya. Bentar. Ini kita pakai blank. Ya. Nah, oke, kita save. Nah, ini targetnya pakai tanda petik 1. Ya, oke, kita blank ini. Nah, tapi dia 2 ya. Itunya garisnya kalau nggak salah 2. Nah, iya, di garisnya ada 2 ya. Nah, kita save. Coba kita refresh dulu ke bagian bagian ini bentar ya. Kita bagian sini nih. Kita balik lagi ke sini. Nah, kita refresh. Nah, coba kita ini dulu. Nah, jadi di sini dia buka tab baru. Nah, jadi seperti ini, nggak kayak tadi pas di sini ya. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang kita rapihin untuk tabelnya. Di bagian PDF blade-nya. Nah, ini untuk merapikan tampilan PDF-nya. Ya. Selanjutnya, yang pertama. Nah, yang pertama, aku di sini nggak mau yang namanya ada ini ya. TR ini. Kita hapus dari sini sampai sini. Nah, ini cuma ada TR ini. Terus, nah, lalu di sini kita refresh. Nah, dia jadi seperti ini ya. Selanjutnya, coba di sini tabelnya kita kasih width ya. Width sama dengan 100% ya. Kita save. Nah, kita lihat di sini. Ctrl R. Nah, dia jadi full ya teman-teman ya. Jadi full. Tuh, jadi full ya. Nah, oke. Ini bisa kita kecilkan. Nah, ini kita balik lagi. Nah, kita lihat di sini untuk jenis kertasnya itu apakah misalkan kita mau print. Kita lihat bentar ya. Jadi ya, balik lagi. Nah, seperti biasa aja. Oke, kita lanjut. Bentar. Nah, ini kita lihat ini kenapa aku mau lihat tadi jenis ini. Karena kita mau lihat jenis kertasnya ya. Jenis kertasnya itu apa ya? Tapi kayaknya ini dia tuh pakainya udah ya, dia pakainya A4 ya. Ya, coba dia pakainya A4. Dan ini kita mau jadi dia tuh jadi landscape ya tampilannya. Kan kalau kayak gini dia nggak landscape ya tuh, dia portrait ya. Mau tampilannya jadi landscape. Nah, di sini di browser sini ada yang namanya Laravel ini nih. Nah, ini Laravel PDF. Nah, di sini ada namanya set paper ya. Nih, set paper. Untuk landscape ya. Ini kita buka lagi Visual Studio Code-nya.
Nah, tadi di bagian tadi di copy ya, teman-teman ya. Di bagian sini. Bentar, coba kita. Nah, set paper kita copy sampai landscape ya. Dari sini sampai landscape. Kita copy, terus kita pindah ke sini. Nah, terus kita ubah dia taruh di mana? Di bagian user controller. Nah, kita taruh di sini. Ya, di bagian bawah sini. Kita ini. Nah, dah. A4 landscape ya. Ctrl S. Nah, oke, udah. Sekarang kita mau coba refresh. Dia akan ada error. Set paper dot not exist ya. Nah, kebalik ya teman-teman ya. Coba ini nih. Aku taruh di bawah, terus ini taruh di atas ya. Ini Tadi kita save. Kita pindahin dia di atas. Setelah stringnya di sini aja. Kita di sini dulu, paste di sini. Nah, kita save. Nah, coba sekarang kita refresh. Nah, dia jadi tampilannya seperti ini ya. Nah, kalau misalkan kita print, nah dia juga sudah landscape ya teman-teman ya. Oke. Jadi lebih cantik karena itu dia bentuk table. Nah, selanjutnya setelah itu kita buat di PDF plate-nya. Di sini menambahkan namanya judul ya. Nah, di sini mau tambahkan judulnya. Aku tambahkan di sini H1. Coba ya. H1. No. Nah. Lulu. Ini tambahin table. Nah. Ini H1. Kita tambahkan di sini data user. Ya, kita save. Nah, kita save, terus kita cek lagi dulu. Nah, oke udah. Nah, kita refresh. Nah, dia sudah masuk. Nah, tinggal kasih di sini kita sebuah class ya. Kelasnya apa? Style. Ya. Nah, ini kita bikin nggak ada kelasnya. Nanti dibikin manual ya. Ini alik. Salah. Ini tambahkan alik sama dengan lagi center ya. Save. Nah, kita refresh. Nah, dia sudah ke tengah ya. Nah, selanjutnya tambahkan sebuah HR di sini. Nah, HR itu dia sebuah garis. Nah,
Nah, dia jadi ada garisnya. Seperti ini, terus. Nah, lalu di sini kita tambahkan. Nah, di sini kita tambahkan itu namanya tanggal. Sorry. Nah, tanggal terus sama kita ganti. Nah, bentar. Ini tanggal, terus kita pakaiin titik 2, terus masukin dolar tanggal. Nah, dolar tanggal, terus. Nah, udah. Selanjutnya, ini kita hapus. Nah, ini kita copy aja atau alt shift down ya. Terus di sini kita ganti nih jadi kita buat di sini adalah waktu. Oke, udah. Jadi kita ganti variabelnya jam. Salah, pukul. Nah. Oke. Save. Nah, kita lihat ini, kita refresh. Nah, dia error. Coba bentar, aku lihat dulu di sini. Coba di sini kita ganti jadi dolar jam. Kita save. Kita refresh. Nah, ada ya jadinya waktunya. Oke, sekarang di sini kita pakainya tambahkan ini kita ganti ininya, teman-teman, diganti ini pukul ya. Ini kita refresh. Nah, oke, udah. Terus di sini kita nggak pakai namanya H1 tapi pakainya H3 ya, yang ini. Jadi ALT ya. Kita ganti nih jadi H3 ya. Ya H3. Ctrl Z dulu. Ctrl Z. Nah, ini aku salah ngeblokirnya di sini sama yang di sini, di sini. Kita ganti jadi 3. Oke, udah. Ctrl S. Terus ini kita refresh. Nah, jadi kecil ya teman-teman ya. Ini aku terlalu ngezoom padahal udah 90 ya. Nah, ini karena dia landscape ya. Oke. Sekarang kita tabelnya di sini, tabelnya kita kasih border. Nah, kita kasih border. Nah, bordernya sama dengan 1px ya. Kita save, kita refresh. Nah, dia jadinya seperti ini. Ya. Atau kita ganti jadi namanya di sini kita tambahkan style. Ini kita ganti stylenya border spacing ya. Border spacing ya. Border spacingnya. Oh, salah. Kita pakainya border collapse ya. Coba. Collapse. Nah, collapse lagi. Oke, udah. Kita save. Terus ini kita reload. Nah, oke. Nah, ini sudah save ya. Di sini selesai. Nah, coba di sini coba kita print.
atau kita cetak ya. Di sini tuh ada print dan ini buat untuk save ya. Kita lihat di print. Nah, dia jadi seperti ini ya. Jadi landscape. Nah, nanti ini teman-teman untuk ini bisa disesuaikan atau mau ditambahkan nama perusahaan itu terserah teman-teman. Oke, udah. Nah, jadi tadi di video part 6 itu kita sudah buat yang namanya ini Excel sama PDF. Nah, di sekarang kita PDF. Di part 6 Excel doang, ini PDF. Oke. Ini PDF-nya sudah jadi. Nah, ini namanya kita di ini nggak ada ya, ini ada yang ada PDF gini. Nah, oke, ini kayaknya kita harus setting dulu. Bentar. Oke, teman-teman, sekarang kita mau coba ya. Coba dari yang pertama-tama banget ya. Oke, dari berandanya dulu. Kita login. Loginnya siapa? Kemarin aku menggunakan loginnya menggunakan admin. Nah, kita login. Oke, kita sukses. Nah, kita lihat di data user. Nah, sudah data user, kita klik tambah data dulu. Ini aku mau tambahkan namanya Agus ya. Nah, ini untuk jabatannya dia karyawan. Admin aja. Karyawan aja. Passwordnya terserah teman-teman ya. Nah, ini passwordnya harus sama, jangan sampai beda ya. Oke, kita simpan. Oke, sudah. Oke, kita ini cetak link ke PDF. Nah, pas di user PDF, user ininya seharusnya dia berubah ya. Jadi data user, nah gitu ya. Tapi di sini pas kita lihat, kan teman ini udah download ya. Sorry. Sini pertama, kayak ini dia langsung masuk PDF-nya langsung ini. Nah, itu dia bentar. Kita lihat dulu settingannya. Jadi ini teman-teman, ya, aku sudah menemukan untuk hasilnya ini. Ya, emang kayak gak masuk akal aja sih. Nah, ini kan tadi kan kita itu, nah di sini kita refresh coba. Di sini kita mau tambahkan satu data, namanya Iqbal, coba. Iqbal Ramadhani. Emailnya Iqbal gmail.com ya. Terus ini jabatannya apa dia? Dia jabatannya sebagai admin, passwordnya. Nah, ini lagi passwordnya. Nah, kita simpan. Nah, dia sudah sukses ya. Tuh, sudah keubah. Sekarang, coba kita di PDF. Nah, jadi di PDF ini dia melihat dulu apakah datanya sama yang itu atau enggak ya. Gitu. Oke, nah jadi di sini tadi tuh bisa pas dipakein di sini dipakein blank itu bisa, tapi pas diinin lagi nggak bisa, tapi langsung aja nih. Coba di sini ya, aku tuh mikirnya gini, ini save, terus ini di save kan, jadi di download kan, terus dia masuk sini. Nah, jadi tadi yang di sini itu seharusnya dia buka tab baru ya, tab baru gitu, seharusnya. Ntar aku dulu. Ya, pokoknya kita sudah berhasil untuk membuat ini terbaca ya.
Oke, sekarang aku jadi tahu guys permasalahannya apa. Nah, tadi kan kita pakai ininya 2, sedangkan di sini dikasih pilihan. Nah, dikasih pilihan blank itu cuma ada 1, tapi aku nulisnya itu jadi ada 2. Nah, ini sudah bisa kita refresh. Nah, kita lihat pada. Nah, dia akan menuju ke web browser baru. Nah, ketika kalau misalnya kita mau download nih, kita save ya, save. Nah, kita pencet ini, baru dia akan menuju ke halaman yang ini. Kenapa nggak masuk ke sini? Itu belum, karena dia masuk di sini filenya itu masuk ke user download data user. Nah, jadi nggak di sini dulu, gitu ya. Nanti itu aku setting lagi. Soal mungkin aku kayak gitu ya. Jadi dia lihat dulu datanya apakah benar. Nah, baru nanti kalau kita mau download, nah kita lihat nih, kita save aja di sini. Oke, thank you guys untuk part ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.